Sekali lagi, mau tim yang mana? Wasit tidak ada, Chef. Tidak ada? Tidak. Benar? Benar. Yakin? Yakin. Kamu berani ya? Kalian berempat berani? Ke depannya tanpa bantuan salah satu di antara mereka? Berani, Chef. Kalian berkompetisi ini tidak membentuk aliansi yang mungkin dibutuhkan ke depannya. Saya berpikir ini adalah kompetisi. Jadi harus menyelamatkan diri sendiri. Wah, Pak Usman, macem-macem ya Pak Usman. Lihat aja nanti ya, nek sampai aku menang, ya coba berharap tak pilih juga. Alright guys, sebenarnya seharusnya ada satu tim yang bisa diselamatkan atau menemani mereka, tapi kalian itu jawaban as a tim ya, betul? Ya. Benar ya? Semuanya harus jawab. Gay. Gak apa-apa, Gay, tim yang mana dan kenapa? Kalau bisa bantu, aku pingin bantu timnya Diva. Timnya Diva, tim apa itu? Orange. Orange. Angkat tangannya yang orange. Kenapa? Karena waktu itu aku satu tim challenge juga dan berhasil sama Diva dan Kasaja. Oke. Kalau Farah? Aku pingin bantu timnya Mami Kanti. Tim apa itu? Kuning. Coba angkat tangan. Kanti apa? Kuning. Oke, kenapa? Karena kedepannya mereka bisa bantu aku nanti. Yakin? Yakin bakal dibantu mereka? Ini challenge. Oke, kita hargai jawaban kamu. Kalau Teddy? Teddy? Karena memang saya mau bantu Bang Nata, berarti memang dari tim itu. Ungu. Ungu, siapa saja Ungu? Ada Nata, Yogi, Teo, sama Mas Adi. Tapi kamu bantunya Nata sebenarnya. Mereka juga oke-oke sih. Tapi memang kemarin salah satu yang meng-highlight dari tim kami itu Nata. Jadi ya, kayak balas budi sih, lebih tepatnya. Oke, berarti tinggal Usman. Tetap tidak ada tim. Tetap tidak ada. Pak Usman tetap nggak mau, tapi Gay sama Farah pingin banget nyelamatin. Aku senyum-senyum aja liatnya, karena ya inilah permainan. Ya udah. Jadi ada 3 orang mau bantu tim yang lain, 1 orang tidak mau bantu. Terus kalian berunding, hasil rundingannya adalah tidak bantu siapa-siapa. Itu keputusan kelompok atau keputusan Usman? Gambreng deh. Karena berbeda-beda. Iya, karena beda-beda Chef, jadi bingung. Jadi ya udah inikan keputusannya Pak Usman. Oke, deal. Oke. Alright guys, it's pretty fair ya. Kalau 3 yang pengen menyelamatkan timnya berbeda-beda, terus yang satu tidak mau, dan ya tidak ada kesepakatan. Ya. Ya, too bad guys. Hah, kayak gini baru mantap. Di challenge kedua nggak ada yang diamankan, jadi kita semua fighting di bawah. Oke, sudah jelas kalian harus menggunakan minimal 2 bahan yang ada di dalam mystery box kalian. Terserah yang mana saja. Tidak ada keharusan 1 bahan yang harus dipakai spesifik, tidak ada. Waktu kalian memasak 45 menit. Dan kalian tidak boleh ke pantry lagi. Di bench kalian masing-masing sudah ada staple box. Di mana itu adalah bahan-bahan yang tersedia untuk kalian pair dengan kedua bahan yang kalian pilih di mystery box kalian. Dengan waktu terbatas dan kita nggak boleh balik ke pantry, ini bakalan limited banget sih yang kita bisa masak. Nggak harus ke pantry, aku suka banget sih, jadi aku nggak perlu lari-lari buat ngambil bahan. Basically, semua bahan yang ada di bench kalian, that's all you have. Paham? Yes, sir. Kalian tetap bebas untuk ke utensil room. Waktu kalian memasak 45 menit dimulai dari sekarang. Dengan waktu 45 menit, para kontestan harus membuat hidangan terbaiknya. Aku perhatiin staple box-nya ada krim sama susu. Jadi aku kepikiran buat bikin krim brulee. Di challenge kali ini, aku berusaha untuk membuat crab cake. Tapi kan waktu terus berjalan. Jadi ya wes, aku nggak mikir nosek masak apa. Pokoknya kepitingnya tak rebus duluan.
Aku bingung banget gimana cara untuk nge-crack kelapanya. Aku nekat banget sih buat dessert kali ini karena nggak ada baking powder dan nggak ada bahan-bahan pengembang lainnya. Karena nggak boleh lagi ke pantry, ya udah aku ke utensil aja untuk ngambil alat-alat masaknya. Kepitingnya itu di bawah. Oh, iya. Bahan-bahan yang aku pakai dari mystery box ini adalah kepiting, black pepper, chestnut, sama pomegranate. Rencananya aku pengen bikin dadar gitu sejenis pancake. Untuk dressing saladnya, di sini aku bikin lemon vinaigrette. Itu terbuat dari lemon juice, ada sedikit olive oil, dan sedikit garam. Melihat teman-teman di bawah berjuang sama kepiting-kepitingnya mereka, aku tuh pingin banget bantu ya. Tapi apa daya, maaf ya teman-teman. Crack ingredient. Jadi kita mesti belah ya. Yes. Mesti bersusah payah untuk mendapatkan crack coconut. Ya. Mungkin ada beberapa yang lebih mudah dari yang lain ya. The eggs. Telur. Yeah. Sesimpel cracking an egg, that's easy. Di sini mungkin challenge-nya lebih ke mereka nggak bisa ke pantry ya, jadi benar-benar lebih berat dari situ. Yes, apa yang mereka punya dengan staple yang ada di bench dan nggak banyak juga actually ya. Nggak banyak, asli nggak banyak. Mereka benar-benar harus kreatif di sini. Sisa waktu kalian tinggal 30 menit. Yes, Waktu tinggal 30 menit dan aku langsung tumis bumbu yang udah dihaluskan tadi. Setelah bumbunya udah ditumis, aku kasih krim dan aku langsung seasoning lagi dan aku langsung cobain lagi rasanya. Waktu 30 menit, itu Chef Renata langsung datang mengunjungi aku ke benchku. Nata, bikin apa? Aku mau buat sop kayak pesmol chef, tapi aku menggunakan telur asin. Aku senang sekali kalau chef itu datang mengunjungi aku, apalagi Chef Renata itu jago dirasa. Jadi Chef Renata itu bisa mengoreksi apa yang kurang di makanan. Sop, pesmol, telur asin. Ya, pakai kepiting? Ya, pakai kepiting. Jadi yang dipakai kepiting sama telur asin? Kepiting, telur asin, aku menggunakan, lupa aku namanya. Chestnut? Ya, chestnut, chef, sama... Telur asinnya diapain? Aku bake dulu, chef, telur asinnya. Chef, itu nanti aku blender dengan bumbu halusnya, baru aku masukkan nanti ke sopnya, chef. Telur asinnya, chef, lagi ku oven, ku bake pakai telur, pakai garam. Terus nanti itu menunggu dia crunchy, masuk rasanya si garam, baru aku serut, baru masak lagi tumis pakai bumbu yang ini, chef. Oke. Nggak, maksudnya nanti jadi kepiting sausnya telur asin, tapi pesmol. Sebagian chef daging kepitingnya ini aku blend bersama dengan telur asin dan juga bumbu halusnya untuk ngambil kaldu kepitingnya, chef. Jadi nanti sisa dagingnya ini aku kasih di atas supaya ada tampilan lebih cantik, chef. Ya. Oke. Bikin apa, Jo? Halo, chef. Mau bikin crepes, nanti aku kasih sausnya tomato coconut milk. Dan sama nanti potatonya mau dibikin es kumot. Oke, wait. Jadi crepes, coconut, sama pepper. Jadi crepnya kayak semacam jadi saus juga gitu? Enggak, nanti saya ambil body dicapit utamanya dia. Oke. Coconutnya buat saus? Sausnya campur ke tomato. Jadi bentuknya seperti apa nanti? Kita lihat nanti, chef. Oke. Ya. Alright. Challenge-nya kepiting hari ini, black box-nya. Terus ada beberapa bahan juga. Tapi kita nggak boleh ke pantry, kita harus ngambil dan pakai barang yang ada di sini. Itu yang bikin agak mikir sih sebenarnya. Masak apa, Diva? Aku buat lobster base, crabs base sama puree chestnut dan parsley oil dan pomegranate. Crab base pakai chestnut sama pomegranate? Yes. Oke. Burung merpati, burung garuda. Kalian semua pasti bisa. Makasih, Pak. Makasih ya. Makasih banyak. Makasih ya.
Oke, Pak Usman. Makasih semangatnya. Guys, waktunya tinggal 15 menit. Seharusnya mudah ya. Bahan tidak banyak, jadi seharusnya fit. Tinggal kalian memadukannya dengan benar. Yes, chef. Waktu tinggal 15 menit dan Chef Juna nyamperin ke bench aku sebenarnya pede sih sama masakanku kali ini. Halo, Chef. Halo. Jadi buat kepiting juga? Ya, kepiting. Oke. Ininya apa? Mau aku gulai. Gulai juga? Cuman nanti rasanya agak sedikit ada asam-asamnya gitu, Chef. Jadi sebenarnya mau bikin gulai Padang, kepiting saus gulai Padang gitu. Cuman karena kurang lengkap jadi gulai cuma nanti rasanya agak sedikit lebih asam aja gitu. Oke. Thank you, Chef. Chef Juna keluar dari bench aku dan aku langsung ngerasain lagi kuahku dan aku mau make sure kuahnya pas atau enggak rasanya. Yogi, iya, Chef. Buat apa kamu? Kayak mau buat gulai gitu, Chef. Pakai crabs sama bahan-bahan. Terus di claw-nya itu aku mau tempura, Chef. Saking nervousnya itu, aku salah sebut. Aku pengen buat kari, malah bilangnya gulai. Yang kamu pakai berarti kepiting dan? Kepiting, cardamom, ini semuanya. Semua dipakai? Iya. Chestnut aku nggak pakai. Oke, wait. Kamu mau buat semacam gulai itu emang rempah-rempahnya cukup? Enggak sih, Chef. Tapi jadi base-nya apa? Base-nya bawang putih, bawang merah, ada onion juga, sama turmeric powder, onion powder, sama cardamom, black pepper, white pepper. Alright, so it's a gulai kepiting ya, gulai kepiting ya. Oke. Oke, Belinda, kamu kira-kira buat apa? Aku buat krim brulee. Krim brulee? Iya. Pakai kardamom sama kuning telur bebek. Pakai krim sama susu. Wait, yang dipakai adalah telur bebek dan kardamom. Yes. Krim brulee berarti kardamom flavor krim brulee. Iya. Ini nanti jadi apa? Yang ini garnish, yang ini mau aku jus terus direbus. Kemana tadi? Saya ke Yogi dan Raja. Sama-sama mau buat semacam gulai kepiting. Oh. Oke, which is predictable. Di sini yang lumayan seru nanti kita lihat Belinda. Kenapa Belinda? Bikin apa? Cardamom creme brulee. Oh, that makes sense. Dan dia akan reduce juice daripada pomegranate untuk, I don't know, buat glaze or whatever. Oh. Yeah, so Actually, cardamom sama pomegranate, it makes so much sense ya. Pasti enak. It's good. Saya tadi ke Diva, dia buat crab bisque dengan chestnut. Crab bisque, oh that's good. Yeah, that's good. Sedangkan Joe, dia buat semacam pesmol dengan kelapanya. Pesmol dengan semacam. kelapa. Ada bumbu pesmolnya. Alright. Oke deh. Guys, sisa waktunya tinggal 5 menit. 5 menit terakhir, aku langsung crack kepitingnya dan aku bersihin sedikit yang ada kotoran di dalam. Aku kali ini memang terlihat sangat buru-buru. Karena aku mau ngasih yang terbaik biar tidak masuk pressure test. Aku langsung finishing tomato cherry yang aku udah seasoning, olive oil, salt, pepper, aku torch agar dapat warnanya. Guys, waktunya tinggal 30 detik. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
1, stop.